Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bos Aprilia benar-benar punya alasan untuk berbangga setelah hasil luar biasa yang ditorehkan skuadnya di sprint race MotoGP Australia 2025. Dengan absennya Marc Marquez akibat cedera yang dialaminya, peluang bagi tim lain terbuka lebar, dan Aprilia tidak menyia-nyiakan peluang itu. Marco Bezzecchi tampil sebagai pemenang, disusul Raul Fernandez dari tim satelit Aprilia, lalu Pedro Acosta dari KTM di posisi ketiga. Kisah kemenangan Bezzecchi di sprint race Australia ini penuh warna dan melengkapi musim yang sudah sangat kompetitif bagi dirinya dan tim Aprilia. Dalam kondisi persaingan sengit dan tekanan tinggi, Bezzecchi mampu mempertahankan mental dan kecepatan untuk memuncaki podium. Keberhasilan ini juga semakin menegaskan bahwa Aprilia bukan hanya tim pendatang di level atas, melainkan calon kekuatan serius dalam kejuaraan. Kompetisi tidaklah mudah. Raul Fernandez, rekan satu merek tetapi dari tim satelit Trackhouse Aprilia, memimpin sebagian besar lomba. Fernandez menunjukkan kecepatan dan konsistensi luar biasa sejak awal, dan membuat tim utama harus bekerja keras agar bisa mengunggulinya. Namun Bezzecchi, dengan pengalaman dan naluri balapnya, berhasil mengambil alih di momen krusial, tepatnya 3 lap sebelum balapan usai, untuk memimpin dan menjaga keunggulannya hingga garis finish. Reuters mencatat bahwa Fernandez memulai dari posisi keempat, namun memimpin sebagian besar sprint race sebelum akhirnya harus puas di posisi kedua. Di belakang mereka, Pedro Acosta dari KTM menempati posisi ketiga, setelah melewati Jack Miller, pembalap tuan rumah yang sempat menjadi favorit publik. Podium yang diraih Acosta ini menjadi tambahan prestasi yang layak untuk tim KTM, sekaligus menunjukkan bahwa persaingan lintas merek di MotoGP 2025 semakin rapat. Sementara itu, absennya Marc Marquez adalah konteks penting di balik pembalap yang bisa memanfaatkan kekosongan itu. Marquez mengalami cedera di bahu kanan setelah kecelakaan saat Grand Prix Indonesia, yang mengakibatkan frakture, patah tulang, dan kerusakan ligamen. Akibatnya, ia dipastikan melewatkan seri Australia dan Malaysia. Tanpa kehadiran Marquez, tekanan kompetitif berkurang satu orang besar, namun itu juga berarti harapan tim lain, khususnya Aprilia, menjadi semakin besar. Bos Aprilia pastinya menyaksikan hari ini dengan bangga. Tim pabrikan tampil mendominasi dan berhasil meraih 1-2 dengan pembalap mereka sendiri dan pembalap satelit. Keberadaan dua Aprilia di depan menunjukkan bahwa pengembangan motor RSGP mereka makin matang, dan bahwa strategi tim dalam memilih dan mendukung pembalap tidak salah. Kemenangan Bezzecchi sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pembalap yang konsisten musim ini. Sementara podium Fernandez membuktikan bahwa tim satelit juga mampu menunjukkan taringnya. Penting juga dicatat bahwa Bezzecchi datang ke seri Australia setelah dominasi sesi latihan. Ia mencatat waktu terbaik pada sesi latihan, memecahkan rekor lap Phillip Island dengan waktu 1 menit 26,492 detik. Rekor itu sekaligus menjadi sinyal bahwa performa Aprilia sangat kompetitif, bukan hanya di lomba, tetapi juga dalam persiapan sebelumnya. Meski demikian, kemenangan ini tidak datang tanpa tekanan. Bezzecchi harus menanggung hukuman double long lap penalti akibat insiden dengan Marquez di Indonesia. Hukuman tersebut menjadi ganjalan karena setiap detik kehilangan waktu bisa sangat krusial. Namun dalam sprint race yang relatif pendek, ia masih mampu memanfaatkan peluang dan menghadapi tekanan dari pembalap seperti Fernandez dengan matang. Sikap tim Aprilia di belakang layar tentu juga patut diacungi jempol. Mereka harus menjaga agar motor tetap dalam kondisi optimal, mengelola tekanan tim, dan memastikan semua strategi balap, ban, bahan bakar, dan taktik berjalan dengan baik. Bahwa hasil akhirnya adalah kemenangan dengan podium ganda adalah bukti bahwa tim memiliki kualitas manajemen, kesiapan teknis, dan kekompakan internal yang solid. Dari sisi pengamat dan penggemar, kemenangan ganda Aprilia di Australia membuktikan bahwa persaingan di MotoGP 2025 semakin menarik. Tidak lagi dominasi satu tim atau satu pembalap secara absolut. Dengan Marquez sementara absen, pembalap seperti Bezzecchi, Fernandez, Acosta, dan mungkin lainnya punya peluang lebih besar untuk bersinar. Hasil ini akan memicu dinamika baru dalam klasemen, moral tim, dan strategi dalam seri-seri mendatang. Untuk Bezzecchi secara pribadi,
Kemenangan ini menjadi tambahan poin penting, tidak hanya di klasemen sprint tetapi juga di kepercayaan. Setelah menyelesaikan lomba dengan mental baja dan performa maksimal, ia semakin menguatkan posisi sebagai salah satu kandidat untuk podium atau bahkan kemenangan race utama nanti. Untuk Fernandes, podium kedua memberi suntikan percaya diri besar, bahwa ia dapat bersaing ketat dengan pembalap pabrikan di lintasan. Bos Aprilia bisa memandang hasil ini sebagai pencapaian sekaligus tantangan. Pencapaian karena tim berhasil mendominasi di salah satu seri penting, tantangan karena ekspektasi semakin tinggi. Kedepannya, Aprilia harus menjaga konsistensi ini, memastikan tidak ada kemunduran, dan tetap berinovasi agar bisa mempertahankan posisi sebagai tim penantang kuat. Kesimpulannya, Sprint Race MotoGP Australia 2025 adalah momen gemilang bagi Aprilia dan pembalap mereka. Kemenangan Bezzecchi, podium Fernandes, dan absennya Marquez sebagai pembalap dominan menciptakan suasana kompetitif baru. Bos Aprilia pasti memandangnya sebagai bukti bahwa tim kini berada di jalur yang sangat tepat, posisi kuat dalam persaingan, kepercayaan pembalap tinggi, dan kesiapan teknis unggul. Kini tantangan berikutnya adalah mempertahankannya dalam race utama dan seri-seri mendatang agar keberhasilan hari ini bukan sekadar loncatan sesaat, melainkan titik balik menuju kejayaan yang lebih besar di MotoGP 2025. Kabar paling mengejutkan datang dari kubu Ducati, ketika sang bos besar dengan tegas membenarkan rumor bahwa Marc Marquez menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang cukup menggembirakan dari cedera bahunya. Meski belum ada konfirmasi resmi terkait tanggal kembali balapnya, pernyataan dari manajemen Ducati ini membuka kemungkinan bahwa Marquez bisa kembali tampil di lintasan, termasuk di seri Australia mendatang. Seperti diketahui, Marquez mengalami kecelakaan berat pada balapan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Akibat insiden tersebut, ia harus menjalani operasi di bahu kanannya dan kini telah dipindahkan kembali ke Madrid untuk memulai fase pemulihan intensif. Operasi berhasil dilakukan dan ia kini menjalani tahap rehabilitasi, dengan harapan respons tubuhnya terhadap terapi bisa mempercepat proses penyembuhan. Dalam jumpa pers internal Ducati yang bocor ke media, Direktur tim menyebut bahwa tim sangat optimis bahwa Marquez bisa sembuh lebih cepat dari prediksi awal. Mereka menyebut bahwa perkembangan terakhir menunjukkan perbaikan kondisi yang lebih signifikan dari dugaan sebelumnya. Pernyataan ini disampaikan sebagai upaya meredam spekulasi liar bahwa pembalap andalan mereka mungkin harus absen dalam beberapa balapan penting musim ini. Namun, Ducati juga bersikap realistis dan sudah menyiapkan skenario cadangan apabila Marquez belum cukup fit untuk tampil di Australia. Dalam pengumuman resmi singkatnya, Ducati menyebut bahwa Michele Pirro, pembalap uji coba resmi Ducati sejak lama, akan turun sebagai pengganti Marquez untuk seri Australia. Keputusan ini tampaknya sudah dipersiapkan jauh hari, karena tim tidak mau mengambil risiko jika kondisi Marquez belum memungkinkan. Pirro sendiri bukan sosok asing bagi Ducati. Sebagai pembalap uji coba yang berpengalaman, ia sudah sangat memahami karakteristik motor Desmosedici GP25 dan telah mendukung pengembangan tim di latar belakang. Ducati dalam pernyataannya juga menekankan bahwa Pirro hanya akan mengambil alih untuk sementara, mewakili posisi yang ditinggalkan Marquez selama tahap pemulihan, dan jika Marquez sudah fit, dia akan kembali mengambil alih kursi tim utama. Mengenai durasi pemulihan Marquez, Ducati menegaskan bahwa belum ada estimasi pasti kapan ia bisa kembali balap. Semua bergantung pada bagaimana tubuhnya merespon program rehabilitasi, latihan fisik, dan evaluasi medis berkala. Manajemen tim menyatakan bahwa mereka tidak ingin terburu-buru memaksakan dia turun jika belum benar-benar pulih, karena risiko kambuh atau cedera lanjutan akan sangat tidak diinginkan di tengah persaingan ketat MotoGP. Ketika ditanya kemungkinan Marquez tampil di Australia, Ducati memberikan jawaban yang hati-hati. Ada kemungkinan, tetapi jika kondisinya tidak memungkinkan, kita tidak akan memaksakan. Pernyataan ini mencerminkan sikap dual track mereka. Satu sisi memberi semangat bahwa comeback masih sangat mungkin. Sisi lain menjaga penyusunan rencana kontingensi agar tim tidak berada dalam posisi darurat. Beberapa analis bahkan memperkirakan bahwa jika Marquez benar turun di Australia, itu akan menjadi comeback spektakuler yang menambah drama musim ini. Kontribusinya bisa sangat vital dalam persaingan gelar,
terutama mengingat performanya bersama Ducati musim ini yang sudah menuai banyak pujian. Namun, jika ia absen, Pirro akan mendapat kesempatan langka untuk tampil di pentas MotoGP dengan motor pabrikan, momen yang bisa menjadi ujian langsung terhadap kemampuannya. Ducati sendiri sampai sekarang belum mengeluarkan rincian teknis lebih jauh tentang kondisi Marquez, apakah ada adaptasi khusus terhadap motor selama proses pemulihan, atau bagaimana strategi tim akan dibagi jika Pirro harus turun. Semua masih tergantung pada hasil evaluasi medis dan sinyal positif dari program rehabilitasi. Meski demikian, langkah Ducati mempersiapkan Pirro sebagai pengganti menunjukkan bahwa mereka tidak ingin berada dalam tekanan ketika seri Australia tiba. Apalagi musim MotoGP sangat kompetitif dan absennya satu pembalap utama bisa berdampak besar terhadap posisi tim dan pembalap lain dalam klasemen. Bagi para penggemar dan pengamat, sorotan utama tentu bagaimana kondisi Marquez dalam beberapa hari ke depan. Jika ia menunjukkan progres pemulihan yang solid, kemungkinan comeback di Australia tidak bisa diabaikan. Tapi jika belum siap, Pirro akan mendapat panggilan darurat untuk menjaga keterwakilan Ducati di lintasan. Dengan demikian, saat ini Ducati menjalankan strategi dua jalur, berharap Marquez bisa segera pulih sekaligus menyiapkan Pirro sebagai opsi realistis demi menjaga kontinuitas tim. Semua mata akan tertuju pada laporan medis selanjutnya dan perkembangan latihan Marquez hingga menjelang balapan Australia. Apapun keputusannya, tim Ducati tampaknya menyambutnya dengan kesiapan matang agar tak gentar menghadapi segala kemungkinan. Davide Tardozzi tak ragu menyuarakan keyakinannya, Marc Marquez memiliki peluang untuk tetap kompetitif selama 7 tahun ke depan, selama ia berhasil menjaga tubuhnya tetap sehat dan bebas dari cedera serius. Pernyataan tersebut muncul saat Marquez baru saja mengukir sejarah dengan merebut gelar MotoGP 2025 di musim perdananya bersama Ducati, pencapaian yang luar biasa dan tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar balap. Sebagai manajer tim Ducati Lenovo, Tardozzi pernah membawa Francesco Bagnaia meraih gelar beruntun pada 2022 dan 2023. Kini, melihat kesuksesan Marquez, ia merasa bangga sekaligus terinspirasi oleh apa yang bisa dicapai oleh pembalap asal Spanyol itu. Saya sudah menang bersama Bagnaia di 2022 dan 2023, dan sekarang bersama Marc Marquez di 2025, ujar Tardozzi, seperti dikutip dari media Motosan. Kemenangan Marquez ini menjadi satu babak baru dalam karirnya. Setelah sebelumnya dominan bersama Honda, kini ia membuktikan bahwa ia mampu beradaptasi dengan mesin, tim, dan gaya balap baru. Namun, pencapaian ini tak lepas dari tantangan besar. Sebelumnya, Marquez mengalami kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025, yang memaksanya absen dalam 2 seri penting, Australia dan Malaysia. Cedera yang dialami tentu menjadi ujian besar bagi daya tahan fisik dan mentalnya. Namun Tardozzi tetap optimis. Menurutnya, masa depan Marquez bisa awet jika sang pembalap mampu menjaga kondisi fisiknya dan menghindari cedera yang parah. Dengan kondisi ideal, Tardozzi meyakini Marquez bisa tetap bertarung di level tertinggi hingga 2032, rentang waktu yang cukup panjang di dunia balap dengan banyak variabel tak terduga. Keyakinan seperti itu sah-sah saja mengingat apa yang telah ditunjukkan Marquez dalam karirnya. Bahkan di usia yang tak lagi muda menurut standar atlet balap, dia tetap menunjukkan semangat, insting balap, dan kemampuan adaptasi terhadap motor baru. Bagi banyak pihak, dia bukti nyata bahwa bakat dan pengalaman tetap bisa bersinar, bila didukung disiplin, kerja keras, dan manajemen cedera yang tepat. Tren pembalap veteran yang tetap kompetitif kini makin menarik perhatian publik. Saat ini para penggemar MotoGP tidak hanya menantikan siapa yang tercepat, tetapi juga siapa yang mampu bertahan lebih lama di puncak, melewati batas usia dan ekspektasi. Marquez, dengan latar belakang luar biasa dan semangat pantang menyerahnya, menjadi figur yang relevan dalam narasi tersebut. Di sisi tim dan teknis, Ducati pun berada di posisi ideal untuk menjaga performa jangka panjang Marquez. Dengan perangkat mesin, strategi tim, dan pengembangan yang terus berjalan, mereka punya modal penting untuk mendukung pembalapnya agar tetap berada di garis depan.
Kombinasi antara kemampuan teknis tim dan pengalaman Marquez bisa menjadi formula sukses untuk menghadapi persaingan baru dari pembalap muda. Meski demikian, rintangan tetap nyata. MotoGP adalah arena keras di mana kecelakaan, perubahan regulasi, dan ketatnya persaingan bisa mencabut performa siapapun. Hanya mereka yang mampu menjaga konsistensi, adaptasi terhadap teknologi baru, dan kesehatan tubuh yang akan bertahan lama. Klaim Tardozzi soal 7 tahun ke depan tentu akan diuji oleh realita, mulai dari tekanan fisik hingga persaingan generasi baru yang haus prestasi. Sekarang ini, publik ramai membicarakan seberapa jauh Marquez masih punya kesempatan untuk tampil dominan menghadapi pembalap muda penuh talenta. Media sosial, forum penggemar, dan liputan MotoGP makin sering menyoroti karir jangka panjang pembalap veteran. Apakah mereka akan meledak atau melempem saat usianya makin bertambah? Dalam konteks itu, keyakinan Tardozzi menjadi bumbu menarik dalam diskusi tersebut. Dalam perspektif yang lebih luas, what if prediksi Tardozzi itu tepat? Jika Marquez benar bisa bersaing hingga 7 tahun lagi, maka sejarah MotoGP akan mencatatnya sebagai salah satu pembalap paling langgeng dan adaptif. Ia bisa melintasi ujian fisik, perubahan teknologi, dan tekanan generasi baru, dan tetap relevan. Ada banyak contoh atlet dari cabang olahraga lain yang tetap tampil tinggi di usia matang, dan Marquez berpotensi menapaki jalan itu jika semua faktor mendukung. Namun jika prediksi tersebut tak tercapai, itu pun bukan kegagalan mutlak, karir luar biasa dan gelar yang sudah diraih akan tetap menjadi warisan besar. Tetapi tentu semua mata akan tetap terarah ke performa Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, dan pembalap veteran lain sebagai perbandingan dalam melihat apakah Marquez mampu membetot lebih dari sekadar momen gemilang. Akhir kata, sejumlah pertanyaan kini menggantung di benak penggemar MotoGP. Bisakah Marquez menjaga tubuhnya tetap sehat? Mampukah Ducati terus mengembangkan motor yang kompetitif untuk jangka panjang? Akankah generasi muda mampu menyalip dan menggoyahkan kekuasaannya? Waktu akan menjawab semuanya. Tapi satu hal jelas, pernyataan Tardozzi memberi sinyal optimisme besar terhadap masa depan seorang Marc Marquez, dan hal itu saja sudah cukup untuk membuat dunia balap semakin penasaran.